Apa kabar semuanya? Haleluya. Saya bersyukur bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara siang hari ini, baik yang di lantai atas maupun yang di lantai bawah. Kita percaya Tuhan hadir dan melawat setiap kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertobatan yang sejati, slide-nya bisa ditampilkan. Pertobatan yang sejati di dalam Kristus Yesus tidak hanya berhenti ketika kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena banyak orang Kristen memahami pertobatan hanya sebatas saya percaya Yesus itu Tuhan, Yesus itu Juru Selamat. Berarti saya sudah bertobat. Saudaraku, pertobatan yang sejati tidak berhenti pada pengakuan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi pertobatan yang sejati harus diikuti dengan perubahan. Bersama saya katakan perubahan. Harus diikuti dengan transformasi yang nyata dalam tingkah laku di kehidupan kita. Sehingga lingkungan kita akan merasakan, lingkungan kita akan menerima dampak yang baik di dalam pertobatan kita. Jadi pertobatan itu bukan hanya sebatas saudara mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Memang itu bertobat, tapi tidak berhenti sampai di situ. Pertobatan bukan hanya berbicara saudara rajin ke gereja. Jangan saudara berpikir, Pak Pendeta, saya kan rajin di gereja, saya bertobat. Belum tentu, saudara. Saudaraku, pertobatan bukan hanya berbicara saudara rajin memberi buat Tuhan. Tapi pertobatan yang sejati, pertobatan yang diikuti dengan perubahan tingkah laku saudara. Semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Ada banyak orang ngakunya sudah bertobat, tetapi karakternya masih duniawi. Makanya saya mau tegas katakan kepada saudara di tempat ini, kalau kita mengalami pertobatan yang sejati, bukan diukur waktu tumpang tangan sama pendeta sampai jatuh, bukan itu. Bukan diukur ketika engkau nangis, bukan itu. Pertobatan yang sejati adalah pertobatan yang diwujud nyatakan dengan perubahan yang nyata dalam kehidupan keseharian kita. Percuma mulut kita mengaku bertobat, tetapi karakter kita tidak beda dengan orang dunia. Makanya pertobatan yang sejati diwujud nyatakan di dalam kelakuan keseharian kita. Jangan cuma di gereja engkau angkat tangan, tapi tangan yang sama di kantor engkau korupsi, engkau menambah anggaran. Di gereja tanganmu angkat tangan, tapi di kantor tangan yang sama angkat tangan, menambah anggaran, korupsi biaya. Tangan yang sama di rumah, suami-suami pukul istri, pukul anak. Tangan yang sama. Itu bukan pertobatan. Pertobatan yang sejati diwujud nyatakan ketika engkau mengaku Yesus Kristus Tuhan dan nyata di dalam kelakuan keseharian kita. Jadi harusnya ibadah yang sejati yang saudara lakukan bukan hanya 1,5 jam di gereja. Ibadahmu yang sejati adalah ibadah setelah ibadah. Ketika engkau keluar dari gedung ini, engkau beribadah yang sejati. Apakah di luar sana orang melihat engkau orang percaya Yesus? Kalau di sini semua percaya engkau orang Kristen, tapi ketika keluar dari gereja, apakah orang di luar sana melihat ini orang Kristen, makanya hidupnya beda? Bukan harus pakai kalung salib, bukan harus ada aksesoris kekristenan yang ditempel di mobil saudara, tapi karakter kita menunjukkan karakter Kristus. Amin. Hari ini kita mau belajar dari satu teladan yang luar biasa dalam Lukas pasal yang ke-19. Bisa dibuka Alkitab elektroniknya. Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10.